Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, perkenalkan nama saya Titania Raisya Oktaviani dengan nomor NPM 2024 14500 416 dan rekan Saya Muhammad Fariji dengan NPM 2024 14500 413. Di sini saya akan membahas tentang kiprah, tradisi, dan pemikiran Nyai Haja Sinta Nuriyah serta relevansinya dengan permasalahan ekonomi dan politik kontemporer. Selamat menyaksikan. Kiprah, tradisi, dan pemikiran Nyai Haji Sinta Nuriyah serta relevansinya dengan permasalahan ekonomi dan politik kontemporer, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Akhlak Etika. Abstrak. Makalah ini mengkaji kiprah, tradisi, dan pemikiran Nyai Haji Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, seorang tokoh perempuan Muslim Indonesia yang dikenal karena perjuangannya dalam bidang keadilan gender, pluralisme, dan demokrasi. Dalam konteks kekinian, pemikirannya relevan untuk menjawab tantangan sosial, politik, dan ekonomi, khususnya mendukung iklim investasi dalam dan luar negeri serta dalam penguatan lembaga-lembaga demokrasi seperti MK, KPU, DKPP, dan Bawaslu. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, makalah ini menganalisis keterkaitan antara nilai-nilai Islam yang inklusif dan peran Nyai Sinta dalam memperkuat fondasi moral bangsa Indonesia di era demokrasi dan globalisasi. Kata pengantar, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul Kiprah, Tradisi, dan Pemikiran Nyai Haji Sinta Nuriyah serta relevansinya dengan permasalahan ekonomi dan politik kontemporer. Sebagai salah satu tugas mata kuliah Akhlak Etika, makalah ini membahas secara mendalam tentang peran dan pemikiran Nyai Haji Sinta Nuriyah sebagai tokoh muslimah yang memiliki pengaruh kuat dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan gender, serta pluralisme di Indonesia. Penulis juga mencoba mengkaitkan pemikiran beliau dengan konteks kontemporer, khususnya relevansinya terhadap isu investasi dari dalam dan luar negeri serta peran lembaga-lembaga demokrasi seperti MK, KPU, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, DKPP, dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan karya tulis di masa depan. Berikut ada daftar isinya. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki kekayaan pemikiran Islam yang berkembang dalam berbagai bentuk. Salah satu tokoh memperkaya khazanah tersebut adalah Nyai Haji Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri dari Presiden keempat Indonesia Gus Dur. Ia bukan hanya dikenal sebagai istri tokoh bangsa, tetapi juga sebagai aktivis perempuan yang vokal dalam memperjuangkan kesetaraan, toleransi, dan kemanusiaan. Di tengah arus konservatisme, keagamaan, dan polarisasi politik yang tajam, kiprah dan pemikiran Nyai Sinta hadir sebagai fase pemikiran yang menyejuk dan membebaskan. Dalam banyak kesempatan, beliau menekankan pentingnya membumikan ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam, bukan yang menimbulkan ketakutan dan konflik sosial. Selain memperjuangkan keadilan bagi perempuan, beliau juga giat dalam mendorong kebebasan agama, kemanusiaan, dan demokrasi. Kiprah tersebut ternyata memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap iklim sosial politik Indonesia, yang pada gilirannya juga memengaruhi kestabilisan nasional dan iklim investasi. Semakin stabil dan damai satu negara, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan investor baik dari dalam maupun luar negeri. Begitupun pula konteks penguatan demokrasi. Keberadaan tokoh yang menjunjung nilai-nilai moral dan keadilan sangat penting dalam mendukung lembaga-lembaga seperti MK, KPU, dan DKPP Bawaslu, agar tetap netral, jujur, bersih, dan dari kepentingan golongan. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kiprah, tradisi, dan pemikiran Nyai Haji Sinta Nuriyah dalam konteks sosial keislaman di Indonesia. Yang kedua, apa relevansi pemikiran Nyai Haji Sinta iklim investasi dalam dan luar negeri. Yang ketiga, bagaimana kontribusi pemikiran Nyai Haji Sinta dalam memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti MK, KPU, DKPP, dan Bawaslu. Bab 2.
Kajian teori 2.1 Teori feminisme Islam. Feminisme Islam merupakan suatu aliran pemikiran yang berupaya menafsirkan kembali ajaran Islam agar lebih ramah terhadap hak-hak perempuan. Tokoh-tokoh seperti Aminah Wadud dan Fatimah Mernissi telah memperkenalkan pendekatan hermeneutika terhadap teks-teks Islam agar tidak terjebak pada bias patriarkal. Nyai Haji Sinta Nuriyah mengadopsi prinsip ini dalam perjuangannya, antara lain melalui Yayasan Puan Amal Hayati yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan keluarga. 2.2 Teori demokrasi dan pluralisme. Robert Dahl merupakan teorinya menjelaskan bahwa demokrasi menuntut kebebasan, keterbukaan, dan perlindungan minoritas-minoritas. Pluralisme bukan hanya keberagaman secara formal, tetapi mencakup pengakuan hak-hak setiap individu atau kelompok untuk hidup berdampingan dalam kesetaraannya. Nyai Sinta berulang kali menekankan bahwa Islam tidak bertentangan dengan demokrasi. Bahkan nilai-nilai dasar Islam mendorong prinsip keadilan dan musyawarah. 2.3 Teori iklim investasi. Menurut teori institusional, iklim investasi sangat bergantung pada kepastian hukum, stabilitas politik, serta nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam konteks ini, upaya-upaya sosial keagamaan yang mengedepankan harmoni dan toleransi. Bab 3 Metodologi penelitian. 3.1 Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini digunakan karena fokus kajian bukanlah pada angka atau statistik, melainkan pada pemahaman mendalam mengenai pemikiran dan kontribusi sosial keagamaan dari Nyai Haji Sinta Nuriyah. Pendekatan ini sangat sesuai dengan mengkaji nilai-nilai, pandangan, dan strategi gerakan sosial berbasis keagamaan yang diperjuangkan oleh tokoh perempuan. 3.2 Teknik pengumpulan data. Data diperoleh melalui studi pustaka, library search yang mencakup 1. Buku biografi dan karya-karya tentang Nyai Sinta Nuriyah dan Gus Dur. 2. Artikel dan jurnal ilmiah terkait isu pluralisme, keadilan gender, dan demokrasi. 3. Berita dan liputan media terpercaya mengenai aktivitas sosial politik beliau. 3.3 Teknik analisis data. Data dianalisis dengan pendekatan wawancara kritis, yaitu menelah narasi dan gagasan dalam konteks-konteks sosial politik yang lebih luas. Analisis ini mencakup 1. Identifikasi tema-tema, misalnya keadilan, pluralisme, dan kesetaraan gender. 2. Kaitan antara gagasan dan tindakan sosial. 3. Dampak gagasan tersebut dalam ranah publik, baik terhadap masyarakat maupun kebijakan negara. 3.4 Silsilah keluarga Nyai Haji Sinta Nuriyah. Nyai Haji Sinta Nuriyah lahir di Jombang, Jawa Timur pada 8 Maret 1948. Ia berasal dari keluarga pesantren yang memiliki akar kuat dalam tradisi Nahdlatul Ulama NU. Ia adalah cucu dari Kiai Haji Bishri Shensyuri, seorang ulama besar pendiri NU, dan juga kakek dari pihak suami Gus Dur. Ayahnya Kiai Haji Abdul Wahid Hashim merupakan seorang tokoh pendidikan Islam dan nasionalis. Ia menikah dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Presiden Republik Indonesia keempat, dan dikaruniai 4 putri, Zanubah, Alisa Wahid, Anita Wahid, dan Inaya Wahid. Keempat putri ini juga aktif dalam kegiatan sosial, budaya, dan demokrasi, mewarisi nilai-nilai inklusif dan keberpihakan pada rakyat kecil dari orang tua mereka. Silsilah keluarga Nyai Haji Sinta memperlihatkan bahwa perjuangannya bukan berdiri sendiri, melainkan merupakan kelanjutan dari tradisi pesantren dan Islam moderat yang menjunjung tinggi nilai keilmuan, kebangsaan, dan keadilan sosial. Bab 4 Hasil penelitian dan pembahasan. 4.1 Kiprah dan tradisi Nyai Haji Sinta Nuriyah. Nyai Haji Sinta dikenal sebagai aktivis perempuan dan pemikir Islam yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kesetaraan. Salah satu tradisi unik yang ia lestarikan adalah buka puasa bersama lintas iman, yang ia lakukan sejak era reformasi hingga sekarang. Tradisi ini bukan hanya bentuk simbolik, melainkan sebagai pendidikan masyarakat bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan ancaman.
Selain itu, beliau juga terlibat aktif dalam advokasi perempuan korban kekerasan domestik dan ekonomi. Melalui Yayasan Puan Hamal Hayati, ia banyak melakukan pelatihan pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis pesantren dan keluarga. Dalam banyak ceramah, Nyai Sinta menegaskan bahwa Islam adalah agama yang membebaskan, bukan menindas, terutama terhadap perempuan. 4.2 Relevansi terhadap investasi dalam dan luar negeri. Investasi baik dari dalam maupun luar negeri sangat memerlukan kondisi sosial politik yang stabil dan inklusif. Ketika konflik sosial, intoleransi, dan kekerasan berbasis agama meningkat, investor akan menilai Indonesia sebagai negara berisiko tinggi. Dalam konteks ini, kehadiran tokoh seperti Nyai Sinta sangat penting karena 1. Ia menjadi penyejuk di tengah potensi konflik horizontal antar agama dan antar kelompok sosial. 2. Aksi-aksi damai yang ia pelopori menciptakan iklim sosial yang aman yang kemudian diterjemahkan oleh pelaku ekonomi sebagai stabilitas non-ekonomi yang mendukung investasi. Ketiga, narasi publik yang ia bangun menekankan pada kepercayaan, keterbukaan, dan keberagaman. Ketiga hal ini merupakan nilai yang juga dihargai dalam dunia bisnis dan investasi global. 4.3 Relevansi terhadap MK, KPU, DKPP, dan Bawaslu. Lembaga-lembaga demokrasi seperti MK, Mahkamah Konstitusi, KPU, Komisi Pemilihan Umum, DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, saat ini berada dalam sorotan publik akibat tekanan politik, oligarki, dan maraknya ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi. Pemikiran Nyai Haja Sinta relevan dalam dua hal utama. 1. Penguatan etika publik. Beliau berulang kali mengajak pemimpin untuk tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam berpolitik. Jika etika disampingkan, maka lembaga negara tidak akan mendapatkan kepercayaan publik. 2. Dekonstruksi agama sebagai alat politik. Beliau menentang eksploitasi agama demi kepentingan politik praktis. Dalam konteks KPU dan Bawaslu yang kerap menjadi alat dalam kontestasi politik, pemikiran beliau mendorong agar agama dikembalikan pada fungsinya sebagai penguat nilai, bukan alat mobilisasi. Bab 5. Rekomendasi berupa solusi. 1. Pendidikan toleransi sejak dini. Pemerintah perlu mengintegrasikan pendidikan toleransi dan pluralisme dalam kurikulum sejak dini untuk menciptakan generasi yang menghargai keberagaman. 2. Kemitraan pemerintah dan tokoh agama. Tokoh agama seperti Nyai Haja Sinta dapat diajak menjadi mitra strategis dalam menjaga ketertiban sosial dan mendukung stabilitas ekonomi. 3. Reformasi etika politik dan lembaga demokrasi. Lembaga seperti KPU dan Bawaslu perlu dibekali pendidikan etika publik dan penguatan kapasitas moral, bukan hanya teknis. 4. Penguatan peran perempuan dalam demokrasi dan ekonomi. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor publik sebagai bentuk implementasi nilai-nilai kesetaraan yang diperjuangkan Nyai Haja Sinta. Bab 6. Penutup. 6.1 Simpulan. Nyai Haja Sinta Nuriyah bukan hanya figur keagamaan, tetapi juga tokoh bangsa yang kontribusinya menjangkau banyak aspek. Pemikiran dan tindakannya menjadi landasan kuat bagi masyarakat dalam membangun sistem sosial yang adil, demokratis, dan toleran. Relevansi pemikirannya dalam mendukung iklim investasi
dan penguatan lembaga demokrasi, menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dapat berjalan harmonis dengan nilai-nilai modernitas. 6.2 Saran. Diperlukan upaya sistematis untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan pemikiran Nyai Jacinta sebagai bahan ajar dan sumber inspirasi kebijakan publik. Kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Berikut ada daftar pusaka dan lampirannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.